Oke, testing. Halo Eni. Halo Kak. Oke. Gimana ujian TOEFL nih? Lancar? Lumayan sih. Lumayan lah ya. Itu ujian TOEFL untuk apa? Untuk sekolah atau gimana? Iya sih Kak, itu kayak program dari sekolah nggak wajib Oke. buat Masuk ke kelasnya. penilaian PTS kan? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya. Ya bagus sih, berarti sekolahnya terampil. Hari ini kita belajar arus bolak-balik. Ternyata di SMA itu kita lebih bahas ke rangkaian ya. Kalau nggak ke apa ya, osilasinya, lebih ke rangkaiannya. Dan kalau dia di soal kalau soal-soal kelas 12 akhir gitu tentang magnet itu udah sedikit, kakak juga pusing nih mau nyari di mana gitu. Kalau mau nyari di holiday kadang ada yang terlalu berat gitu, jadi kadang ada yang nggak relevan juga karena materi yang kita lihat di holiday, apalagi yang listrik magnet itu jauh beda sama yang SMA gitu. Karena listrik magnet yang di holiday itu kebanyakan udah kontinu ya. Jadi banyak pakai integrasi. Kalau yang di SMA discrete gitu. Jadi kakak kalau mau ngambil soal dari holiday, pilih-pilih. Kalau listrik rangkaian listrik harus arah kemarin itu banyak dan itu bisa lah kalau masih untuk SMA. Tapi kalau untuk magnet itu udah susah gitu. Karena pembuktian rumus-rumus magnet juga pakai hukum Ampere dan hukum Biot-Savart ya. Jadi nggak relevan untuk soal anak SMA. Makanya agak sedikit. Coba kakak share screen dulu. Join belum ya? Udah PTS belum ini? Udah Kak, cuma itu kayak janjian gitu sama gurunya. Nggak ada jadwal full. Oh, oke oke. Ya, bukan ujian ya. Ya, belum penilaian. Jadi penilaian itu penilaian apa ini? Ya katanya sih PTS gitu, cuma maksudnya jadwal, nggak ada jadwal yang khusus dijadwalin buat ujian itu gitu loh Kak. Jadi Nggak kayak maksudnya sesuai sama gurunya. yang diuji itu apa? Yang kayak ujian biasanya. Oh, ujian biasa. Oh, oke oke. Berarti penilaiannya tetap kayak biasa ya. Kakak pikir ada something yang beda gitu. Ternyata masih ujiannya. Berarti ujiannya kayak ujian sekolah gitu, kayak UTS juga ya berarti ya. Iya. Oke. Hmm, Yang Kakak maksud PTS tuh bukan UTS ya Kak? PTS UTS beda ya. Kalau dulu namanya UTS kan, sekarang jadi Iya, PTS ya. iya itu. Itu masih sama maksudnya sistemnya. Iya, Oh, cuma iya. namanya aja. Alah, kakak pikir ada yang ada yang beda gitu, ada yang diganti. Ternyata enggak. Kakak ya kalau 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 kuliah masih UTS ya sebutannya ya, ujian. Kakak minggu depan baru UTS. Hari Senin UTS matematika. Share screen dia. Iya, belum diedit. Udah dicoba buat soalnya ini. Belum Kak. Dulu belajar ini gimana? Harus bolak-balik. Paham nggak materinya? Kurang maksimal sih Kak Ya. rasanya. Makanya kalau nih teman-teman kakak nih curhat nih, karena dulu pas kelas 12 pada online ya. Jadi pas kelas 11 akhir kan online. Jadi materi kelas 11 akhir sampai kelas 12 itu rada gaje, gak jelas gitu. Yang dipelajari itu nggak jelas. Apalagi orang-orang mau fokus ke UTBK kan ya. Jadi UTBK tuh materi magnet itu jarang. Ya apalagi yang seperti ini ya, induksi dan arus bolak-balik. Jadi sampai di perkuliahan, sampai di fisika dasar, ini kan fisika dasar 2A ya.
Kakak kan di ITB dan Fiskar 2A. Ya kan FMIPA 2A. Kalau yang lain ada yang 2B sih. Kalau 2A mereka kewalahan gitu. Karena yang diskret aja nggak paham, apalagi yang kontinu gitu. Suka curhat. Ya kita lanjut, kita mulai tentang arus bolak-balik. Jadi apa yang kita pelajari di sini dan apa bedanya dengan arus arah gitu. Ya sama seperti namanya, arus yang mengalir itu bolak-balik. Bolak-balik gimana Kak? Ya misalkan ada suatu rangkaian, ada suatu rangkaian dan kita biasanya ini rangkaiannya bisa digabung karena arusnya udah bolak-balik. Kalau arusnya searah, arus searah hanya bisa melewati hambatan ya. Ini dihubungkan suatu sumber, namakanlah sumbernya DC. Sumber DC yang paling simpel ya baterai ya. Ya gini kira-kira. Nah kalau arus searah ya arusnya searah gitu. Kalau misalkan sesuai loop ya. Jadi kalau arahnya searah ya searah jarum jam. Kalau berlawanan arah yang berlawanan. Tapi kalau arus bolak-balik dia nggak seperti ini. Kalau arus bolak-balik simbolnya seperti ini ya. Nah itu simbolnya maknanya adalah osilasi. Osilasi artinya ya bolak-balik ya. Osilasi itu bolak-balik sebenarnya. Getaran itu kan gerak bolak-balik ya. Tapi kalau di sini istilahnya osilasi. Karena osilasi kan nggak harus di titik setimbang ya. Kalau di sini osilasi artinya apa? Jalan dikit, nanti mundur dikit, jalan dikit, mundur dikit, tapi tetap mengalirnya bisa berlawanan, bisa searah. Gitu. Kayak apa ya? Ada suatu ilustrasi atau ya biasa ada ilustrasinya ya. Cuman di sini ya nanti ada kakak liatin kalau ingat ya, nanti diingetin kalau memang mau dilihatin, arus bolak-balik itu jalannya seperti ini. Jalan, nanti mundur dikit, jalan, mundur dikit, jalan, mundur dikit. Tapi tetap nanti dia searah atau berlawanan. Itu namanya arus bolak-balik. Nah, ketika dia jalannya seperti ini, pasti punya persamaan. Persamaan apa? Persamaan, kalau di sini, harusnya persamaan jarak dulu. Tapi biasanya langsung aja dikasih tahu kalau persamaan untuk apa tegangan biasanya. Jadi tegangannya di setiap waktu itu berbeda-beda. Tapi waktu apa ya istilahnya posisi ya. Jadi misalkan jalan mundur dikit ini kayak satu bagiannya. Terus nanti jalan mundur dikit lagi ini satu bagiannya. Makanya nanti grafiknya apa sinus. Nanti dia balik lagi, balikkan naik ke atas terus seperti ini. Nah itu satu bagiannya. Nah nanti dia naik lagi terus turun lagi. Nah makanya fungsi persamaan ya, persamaan dari tegangan itu biasanya fungsinya sinus. Kalau nggak sinus, kosinus. Kenapa? Karena geraknya seperti ini, osilasi. Gitu. Biasa kalau gerak osilasi yang bergerak, tapi nanti kembali lagi ke gerak yang awal. Nah, biasa tuh fungsinya sinus. Tuh fungsi yang namanya juga osilasi, artinya berputar-putar terus-terus gitu-gitu. Ya, tapi tetap nanti jalan gitu ya. Nah, jadi fungsi dari tegangannya itu biasanya V maksimum dikalikan dengan cos sin omega T. Sin omega T biasa ditambahkan dengan sudut fase. Tapi nanti kita bahas sudut fase itu berbeda. Jadi tegangan di tiap titik adalah tegangan maksimum, di mana tegangan maksimum itu aduh kakak lupa pula, diperlihatkan di osiloskop kalau nggak salah ya. Iya nggak sih kakak lupa. Kalau tegangannya efektif itu dari apa namanya voltmeter. Kalau nggak salah ya, coba nanti dikoreksi Benny kalau kakak salah. Kalau tegangan efektif itu dari voltmeter, kalau tegangan maksimum dari osiloskop. Kakak salah nggak ya? Benny masih ingat? Enggak, Kak. Aduh, bentar ya. Cari dulu. Kakak salah pula. Karena nih, hafalan. Apa nih hafalan? Kakak lupa. Beda. Oh iya benar. Kalau efektif, oh iya kakak kebalik. Efektif yang dari osiloskop ya. Ya kalau maksimum dari voltmeter. Ya seperti itu. Jadi nanti sama juga dengan arus. Jadi kalau arus itu arus efektif itu dilihat dari osiloskop. Gitu. Kalau arus yang maksimum, I maksimum itu dilihat dari ampere meter ya. Nah seperti itu. Nah itu ya sedikit pengantar ya tentang arus bolak-balik. Nah sekarang ada istilah V efektif atau tegangan efektif
arus efektif, terus ada V rata-rata atau tegangan rata-rata dalam, nah karena kan dibolak-balik kan tegangannya setiap titik berbeda. Nah rata-ratanya gimana Kak? Nah, itu ada lagi I rata-rata. Di sini Kakak nggak putihkan dulu karena Kakak eh, belum pelajari ini, karena di kuliah juga belum sampai sini. Cuma Kakak kalau tadi baca buku, kemudiannya juga nggak ada di hal ini, nggak ada istilah ini. Itu hanya ada di istilah, mungkin tinggal lanjut ya. Tapi karena istilahnya ini hanya suatu apa ya, sama seperti kalau kita belajar di ini apa namanya, topik tentang gas, teori kinetik gas, itu ada namanya V root mean square. Nah di efektif ini sebenarnya tegangan root mean square. Untuk mencari root mean square itu ya akar dari apa kemarin, akar dari seperti integral dari apa ya, apa dt, integral dari v maksimum dt kalau kita ingin mencari v max. Terus nanti kalau kita integralin manual, nanti kita tuh sebentar ya ini. Oh, jadi tuh di ITB ada ini ya, karena udah banyak yang curang. Ya, anak ITB pun masih banyak yang curang gitu ya. Jadi, di PTPB-nya, lembaga yang ngurus TPB keluarin kayak apa ya, surat pernyataan untuk tidak curang gitu. Dan ini baru tahun ini ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus tadi di kakak ada di Teams ya, di Teams-nya di share tentang itu, kakak udah isi, cuman mungkin reminder lagi di WA. Jadi di WA masing-masing dari PTPB-nya. Itu karena kemarin semester 1 itu banyak yang curang katanya. Kalau kakak mah boro-boro curang, teman aja nggak ada. Online nih, susah nih cari temen nih. Oke, yuk lanjut. Nah, jadi untuk mencari V, V efektif ya. V efektif itu di iniin gitu. Akar dari seperti integral bla bla bla. Tidak perhubungannya V efektif itu adalah V max dibagi dengan akar 2. Gitu. Jadi akar 2 ini sebenarnya cuma faktor pengali gitu. Efektif. Jadi ada istilah efektif dan ada istilah rata-rata. Jadi yang efektif itu yang biasa mengalir di rangkaian. Efektif itu yang biasa mengalir di rangkaian ya. Jadi misalkan di hambatan ini V-nya adalah bukan V maksimum gitu. Ini adalah V efektif biasanya gitu. Nah kalau V rata-rata ini jarang terpakai. Tapi masih ada definisinya. V rata-rata itu nanti dari ini semua definisi matematika ya. Jadi kalau di fisika itu agak, bahkan di fisik di buku Holiday kalau ada integrasi yang aneh-aneh itu biasa udah dikasih tabel gitu. Jadi integralnya nggak usah kita selesaikan, solusinya nggak usah dicari, udah ada tabel sendiri. Jadi itu ya fisika seperti, ya bukan seperti itu ya, karena nanti kalau di jurusan juga ada fisika matematik, tapi mungkin yang TPB ya masih dasar, jadi semuanya dikasih mentah dulu. Untuk teknik integrasinya ada di kalkulus biasanya. Ini 2 per pi dikali V max ya. Sama seperti si arusnya. Jadi nanti arus efektifnya adalah arus maksimum dibagi akar 2. Berarti arus rata-ratanya sama 2 per pi dikali I maksimum. Seperti itu. Gitu, seperti ini kira-kira. Nah, arus bolak-balik ini biasanya ada 3 komponen atau 3 elemen dalam satu rangkaian yang bisa dialiri arus. Kalau arus DC, direct current, itu biasanya tidak bisa, bukan biasanya, memang tidak bisa melewati induktor dan kapasitor gitu. Kenapa? Karena induktor itu karena kapasitor dulu ya. Kita belajar kapasitor kemarin, kapasitor apa? Penyimpan muatan, menyimpan muatan. Jadi hampir sama bertindak seperti baterai ya. Jadi kalau dia muatan di sini sudah full terisi, maka arus nggak bisa lewat. Jadi kayak di stuck gitu. Stop di sini, nggak boleh lewat gitu karena muatannya udah penuh. Kenapa? Karena arus itu, ingat, arus itu adalah muatan persatuan waktu. Arus itu adalah muatan yang bergerak gitu ya. Nah, sama seperti induktor. Induktor biasa seperti ini lambangnya ya. Nah, induktor itu apa sih? Induktor itu identik ya. Jadi
Aduh kakak lupa satu. Kalau induktor identiknya dengan medan magnet. Kalau resistor ya kalau nggak kapasitor ya. Ya kapasitor kayaknya. Kapasitor identik dengan medan listrik ya. Gitu. Jadi kalau kita bahas tentang energinya, energi untuk eh, si kapasitor ini itu adalah setengah seper, aduh kakak lupa pula rumusnya, seper C dikali Q kuadrat kalau nggak salah. Kalau energi untuk si induktor itu adalah setengah dikali L dikali I kuadrat. Gitu. Ini kalau nggak salah bisa dianalogikan nanti muncul konsep apa ya? Apa sih? Kakak lupa. Omega kalau nggak salah. Omega itu nanti seper akar dari L dikali C. Nih, karena gerak dari apa sih namanya? Pergerakan tegangan dan arusnya itu bolak-balik pasti punya frekuensi sudut ya, omega, kecepatan frekuensi angular atau kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini perumusannya ini seper akar dari LC. Gitu. L ini apa? L ini adalah induktansi. Induktansi dari apa? Induktansi dari induktornya. C ini adalah kapasitansi. Kapasitansi dari kapasitornya. Seperti itu. Nah, ini kalau nggak salah ada analoginya, baru muncul ini. Jadi nggak ada pembuktian yang resmi gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi EC itu setengah seper CQ kuadrat. Kalau nggak salah namanya hubungan listrik dengan mekanik. Kalau energi potensial pegas itu setengah KX kuadrat. Energi kinetik balok atau mekanik itu setengah M dikali V kuadrat. Jadi ingat kalau kita bahas ini hampir sama dengan gerak harmonik sebenarnya. Omega itu adalah akar dari K per M. Nah, di sini lihat kalau untuk yang pegas ini. Jadi K itu jadi seper C. Kalau yang listrik jadi kinetik yaitu L. Induktor ganti jadi M. Jadi L sama dengan M. Jadi kalau kita masukin kedua ke sini, nanti dapat K itu seper C ya. Di akar dari seper C dikali L. LC lah gitu ya. Jadi sama dengan seper akar LC baru muncul ini. Gitu. Ini namanya hubungan listrik mekanik. Jadi sebenarnya apa ya? Analoginya lah gitu. Hubungannya ada hubungan. Jadi di hujan ada hubungan antara kalau kita bahas listrik dengan kita bahas yang mekanik gitu. Yang mekanika. Jadi sama. Jadi muncul ini jangan dilupakan ya. Yang ini juga jangan dilupakan. Yang gerak harmonik sederhana juga dilupakan. Omega itu akar K per M. Nanti F itu berarti apa? Seper 2 pi. Entah. Omega itu kan 2 pi dikali F. Maka F itu adalah seper 2 pi dikali omega akar K per M. Jadi kalau periodenya berarti seper 2 pi akar M per K. Gitu. Ini untuk apa? Ini biasa untuk pegas. Ini untuk sistem pegas. Nah, kalau di sini gimana Kak? Ya harusnya mirip-mirip ya kalau kita mencari frekuensinya, tapi jarang bisa kita cari frekuensi karena di sini geraknya osilasi mulu, osilasi terus-terusan. Jadi kalau mau cari frekuensi kayaknya bisa. Pakai aja omega itu 2 pi dikali F. Jadi F itu adalah seper 2 pi omega. Omeganya seper akar LC. Gitu. Kalau periodenya gimana? Periodenya adalah akar 2 pi dikali akar LC gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, apalagi ya? Oh iya, jadi yang bisa tadi kakak mau bahas itu sebenarnya, cuman keterusan tak kemana-mana. Eh, kakak tadi mau bahas ini tentang kapasitor dan induktor dan resistor ya. Jadi dalam satu rangkaian bisa tiga-tiganya sekaligus. Jadi arus bolak-balik, arus DC nggak bisa mengalir itu dua, kapasitor dan induktor hanya bisa resistor. Tapi kalau arusnya sudah bolak-balik, dia bisa melewati itu. Dia bisa melewati kalau dia melewati kapasitor namanya hambatan di kapasitor namanya hambatan semu. Jadi hambatan yang nggak sebenarnya gitu. Kalau yang di sini namanya hambatan apa kakak lupa. Ada istilahnya tapi kakak lupa. Kalau di induktor tuh ada namanya hambatan apa gitu. Kalau di kapasitor karena kita tahu kalau dia nggak bisa dilalui listrik maka hambatan kalau di arus bolak-balik namanya hambatan semu. Jadi hambatan yang nggak sebenarnya ada seperti itu. Ini kita bahas dulu untuk yang rangkaian resistif lah ya. Yang rangkaian resistif. Rangkaian resistif itu ya rangkaian
yang seperti rangkaian-rangkaian di soal arus DC gitu. Cuman di sini kita ganti arusnya bukan searah lagi, tapi ganti jadi yang bolak-balik seperti itu. Biasa simbol dari resistansi itu R ya, satuannya ohm. Kalau di sini V, di mana V itu adalah V max dikali sin omega T. Nah, untuk rangkaian resistif tidak ada apa ya? Tidak ada masalah atau tidak ada yang mana yang duluan bergerak arusnya atau tegangannya seperti itu. Kenapa? Karena arusnya bisa melewati si resistif itu. Arus bisa melewati si resistansi ini atau hambatan ini. Jadi kalau kita gambar grafiknya nanti apa hubungan antara ini grafik ya, bukan fasor, belum fasor ya. Ini grafik. Kalau V biasa di sini, V max-nya di sini, ini VM, kakak tulis Vmax. Vmax biasa seperti ini kalau sinus. Nah, di sini namanya periode ya, waktunya periode karena satu putaran T. Kalau arusnya gimana? Arusnya sama, tapi arus maksimumnya lebih besar dari tegangan maksimum karena ingat lagi I V per R ya. Jadi ini kalau kita jalan si I-nya dia seperti ini. Ya agak bawah lah ya kira-kira. Gitu. Jadi mereka bareng-barengan jalannya. Jadi kalau udah sampai setengah ya T/2 periodenya. Kalau udah sampai satu putaran maka ya waktunya satu periode ya gitu. Kalau terus apa dong Kak bedanya dengan rangkaian yang lain gitu. Misalkan rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif itu apakah rangkaian yang ya hambatannya atau elemennya hanya si kapasitor gitu. Dialiri oleh arus bolak-balik. Arusnya di jalan nggak bisa. Cuman ada kendala gitu. Untuk menjalani ini ada kendalanya. Kendalanya apa? Kendalanya adalah ya nggak ada istilah tegangan tertinggal, nggak ada ya. Karena di sini yang berubah-ubah hanya arusnya. Tegangan sumber itu sama. Jadi V itu tetap V maksimum dikali sin omega T. Tegangan sumbernya sama, tapi arusnya yang berbeda-beda. Arusnya apa yang berbeda, Kak? Besarnya nggak berbeda, cuman masalah nanti ada namanya sudut fase. Karena kalau di sini geraknya bolak-balik, maka ada sudut fase ya. Kalau sudut fase itu artinya ada sudut fase antara apa? Sudut fase antara si tegangan dengan arus. Jadi tegangan dengan arus ini punya hubungan gitu. Jadi nanti kalau di kapasitif hubungannya adalah si arus itu jalan duluan gitu. Arti jalan duluan apakah artinya dia mencapai titik maksimumnya dahulu. Jadi misalkan VM-nya tetap konstan di sini. VM-nya seperti sinus biasa, tapi si arusnya udah duluan maksimum. Ini IM ya. Duluan maksimumnya sebesar berapa? Duluan maksimumnya sebesar 90 derajat. Jadi kira-kira ya. Ini pi ya. Ini itu pi per 2. Sebentar. Ini benar gak ya? Ya kira-kira seperti itu. Jadi ini artinya apakah? Artinya arusnya mendahului. Arus mendahului. Arti kata mendahului apa? Arti kata mendahului adalah arusnya mencapai titik maksimum terlebih dahulu. Jadi sebelum si VM-nya maksimum, IM-nya duluan maksimum gitu. Seperti itu. Itu maksudnya mendahului, mencapai titik maksimum. Ya, jadi kalau dianalogikan si M-nya, si arusnya itu udah di maksimum di sini, tapi si V-nya masih di sini, jadi tertinggal. Gitu. Atau gak ada istilah V tertinggal sebenarnya, tapi arusnya yang dahuluin gitu. 90 derajat. Nanti dia jalan balik, si V jalan balik. Jadi kayak ada selisih atau ada beda 90 derajat di situ. Akibat apa? Akibat karena ada si kapasitor seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi dari I-nya adalah IM dikali sin omega. Nah, karena sebenarnya aslinya kan harusnya di sini ya. Ya enggak sih? Nah, aslinya kan di sini, tapi kan dia udah digeser ke situ. Kalau digeser ke kiri maka tandanya positif. Jadi ditambah dengan 90 derajat. Kalau digeser ke kanan baru dia negatif. Ini transfer geo ya. Cuman kalau di fisika udah dihafal, biasanya kalau dia ke kiri itu dia positif, di ke kanan dia negatif tandanya gitu. Jadi ini yang namanya sudut fase. Sudut fase antara apa? Antara tegangan
dengan arus. Kalau kita gambar di fasor, ini baru diagram fasor namanya. Tapi kayaknya di SMA belum dipelajari ya. Tapi ini berguna banget. Kalau di fasor nanti misalkan di sini adalah V maksimumnya. V maksimumnya surutnya adalah omega T tadi ya. Omega T. Jadi si VM itu omega T. Dari mana? Anggaplah dari X positif. Nah, kalau si arus tadi omega T plus 90. Berarti kira-kira di sini. Dan ini 90. Karena ini semua omega T ditambah 90 derajat. Ini I maksimum. Seperti itu. Nah, sebenarnya fasor buat apa sih, Kak? Fasor itu nanti bisa dibuat untuk membuktikan rumus impedansi. Jadi impedansi dalam satu rangkaian bisa dibuktikan dari fasor gitu. Kalau di rangkaian arus arah untuk membuktikannya apa? Tinggal modal ini. Oh, kalau paralel tegangannya sama. Kalau arus di paralel beda-beda karena dia terpecah. Nah, itu modal untuk membuktikan itu. Tapi kalau untuk yang di sini arus bolak-balik untuk mencari impedansi ya atau hambatan pengganti itu harus pakai fasor biasanya. Jadi kita buktikan bareng-bareng ya. Nah, itu untuk kapasitif. Rangkaian kapasitif artinya rangkaian yang ya lebih besar hambatan atau hambatan kapasitor. Kapasitor nggak punya hambatan, tapi untuk mengubah variabel itu menjadi hambatan namanya reaktansi kapasitif. Ini kapasitor. Kapasitor itu kapasitansinya atau dalamnya atau satuannya lah ya, besarnya untuk kapasitansi ini adalah untuk kapasitor adalah kapasitansi, satuannya biasa farad. Nah, satuannya biasa farad. Nah, kalau untuk farad ini kita mau ubah ke suatu hambatan yang bukan ya dianggap hambatan, makanya nanti satuannya sebagai omega. Itu namanya reaktansi, kita mengubah ini menjadi namanya reaktansi kapasitif. Tadi di sini namanya apa? Kapasitansi, kita ubah dia menjadi reaktansi kapasitif. Untuk apa, Kak? Ya untuk bisa dihitung gitu. Karena kita hanya punya hubungan IV dengan R dari hukum Ohm. Kita punya ini nih. Nah, kita punya hubungan itu. Kita nggak punya hubungan IV dengan kapasitor gimana, IP dengan induktor gimana. Jadi kita mau mengubah ini. Cara mengubahnya adalah omega reaktansi kapasitif yaitu X ini tadi kalau kapasitansi simbolnya C. Kalau satuannya farad. Kalau reaktansi kapasitif simbolnya XC, satuannya adalah ohm. Kita mau mengubah. Cara mengubahnya adalah XC itu adalah 1/omega kali C. Omega itu apa? Frekuensi sudut. Nah, biasanya frekuensi sudut ini bisa dicari dari sini. Tadi mana ya? Nah, ini omega ini adalah 1/akar L dikali C. Bisa lagi dari diketahui ini fungsi dari tegangannya. Nah, pokoknya nanti yang ada omega-omeganya cari aja, kalau nggak diketahui ya dicari seperti itu. Jadi carinya bisa dari tadi yang 1/akar LC, bisa dari sini fungsi dari tegangannya seperti itu. Ini ingat ya. Jadi reaktansi kapasitif gunanya buat apa ya? Hubungannya antara I dengan V dari hukum Ohm. Seperti itu. Oke, X itu 1/omega C. Nah, itu untuk rangkaian kapasitif. Kalau untuk rangkaian induktif gimana, Kak? Ini kalau rangkaian induktif kebalikan ya gitu. Kalau rangkaian induktif kebalikan dari kapasitif. Kapasitif tadi arusnya duluan maksimum arusnya dibanding tegangannya. Kalau di induktif itu arus atau tegangannya tegangan duluan maksimum atau ya arusnya terlambat lah gitu. Tapi sebenarnya V sumber itu tetap konstan. Jadi di sini VM-nya nggak berubah-ubah. Tegangan sumbernya tetap. Cuman kalau tegangannya dibuat tetap dan diganti elemen yang menjadi induktor, maka arusnya yang jadi ketinggalan seperti itu. Arusnya ketinggalan. Kalau ketinggalan jadi grafiknya gimana? Yang awalnya harusnya misalnya ini IM, jadi yang harusnya seperti ini ketinggalan. Ketinggalan berarti digeser kemana? Tadi kakak salah nggak ya? Harusnya ini digeser ke situ ya, enggak sih? Kalau mau duluan. Kalau berarti di sini negatif ya. Ya kan? Kalau mau duluan berarti kalau ketinggalan berarti gesernya ke sini. Ya berarti kakak salah dia. Kalau digeser ke situ sama ya, masih seperti ini. Benar nggak?
Kalau digeser ke kanan berarti gambar warna merahnya nggak gini lagi ya, tapi dari bawah dia. Gimana gambarnya? Ini benar nggak? Kalau dia digeser, kalau kapasitif itu harusnya kalau arusnya duluan maka arusnya duluan maksimum. Kalau di sini maksimum di bawah. Maksimumnya di sini ya. Berarti tegangannya duluan maksimum. Oh, berarti tadi udah benar ya, kakak udah benar. Berarti grafiknya yang kayak gini benar. Kalau yang induktif berarti dari bawah ya. Kenapa dari bawah kak? Supaya ya pokoknya dapat bagaimanapun supaya tegangannya ketemu ini maksimum dulu. Jadi titik di sini harus yang tegangan dulu maksimum. Berarti dia harus dari bawah ya, di IM. Ini sih? Nah, gitu. Jadi si IM atau arusnya maksimum di sini. Nah, berarti kan duluan maksimum si tegangan ya, kalau kita lihat tadi. Jadi tegangannya duluan, V duluan ya, gitu. Jadi di sini arusnya ketinggalan. Arus ketinggalan, tertinggal ya. Arus tertinggal. Kalau di induktif, kalau di induktif arusnya tertinggal. Nah, jadi kalau untuk mencari persamaan I-nya, nanti I-nya itu adalah I maksimum dikali sin masih sin. Tapi sinnya udah digeser kemana sebenarnya? Ini sinusnya digeser kemana sih? Ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti negatif. Omega T dikurang 90 derajat. Kalau tadi digeser kemana? Ke kiri sebenarnya. Sama ya, berarti yang tadi udah benar. Kalau ke kiri berarti dia positif. Seperti itu. Nah, untuk mencari kita ingin mengganti kalau induktif itu kan seperti ini ya, sam itu induktor ini sumber tegangannya bolak-balik. Ini induktor L, satuannya adalah Henry. Kalau kita ingin menggantinya ke dalam ohm, satuannya omega atau hambatan, jadinya XL, satuannya omega. Nah, cara mengubahnya adalah dari sini ke sini, XL itu hubungannya adalah omega dikali L. Omega itu apa? Frekuensi sudut, frekuensi angular atau kecepatan sudut. Ya, sama ya, frekuensi sudut, kecepatan sudut. Sama-sama per detik, berarti putaran per detik. Kalau L ini apa? Induktor. Indutansi. Yang satunya adalah Henry, gitu ya. Ini cara mengubahnya. Baru nanti kita bisa dapat hubungan I sama dengan V per L. Seperti itu. Bisa kalau kita mau tinjau I maksimum, ini XL ya berarti ya. Kalau yang tadi I itu V per XC. Kalau di sini I itu V per XC. Gitu. Nah, itu rangkaian resistif, kapasitif, dan induktif. Kalau ini bertanya, Kak, kenapa? Kenapa sih di kapasitif itu arusnya mendahului? Kenapa dia bisa duluan? Kakak nggak belum tahu ya. Mungkin ada di hal itu, tapi belum kakak baca. Tapi di sini eh, jadiin hafalan dulu. Kalau kapasitif itu arusnya mendahului. Gitu. Kalau di induktif arusnya ketinggalan. Jadi tegangannya nggak berubah-ubah ya. Tegangan sumbernya konstan. Nah, kalau kita gambar di fasor, berarti di sini sudut fasenya minus ya. Kalau jadi bisa dijadikan hafalan juga. Kalau sudut fasenya minus, maka rangkaian sifatnya induktif. Arti induktif adalah ya arusnya ketinggalan gitu. Sudut fasenya adalah minus 90 derajat. Kalau kita gambar dalam fasor ya seperti ini. Jadi di sini ada Vm, di mana Vm sudutnya ya omega T di sini. Nah, minus 90 berarti di sini. Jadi di sini jadi omega T ya kira-kira di sini ya, supaya tegak lurus. Berarti di sini IM ya. Makanya di sini semua jadi omega T tapi dikurang 90 derajat. Berarti dari mana ke mana tuh? Dari ini ke ini ya. Ini omega T tapi dikurang atas 90 derajat dikurang omega T. Jadi di sini sudut dari VM ke IV bedanya adalah minus 90 derajat harusnya. Untuk fasor. Untuk fasor ini sebenarnya apa sih Kak? Nanti kita buktikan untuk satu rangkaian yang rangkaiannya semuanya isinya ada hambatan. Ini namanya rangkaian RLC. Rangkaian RLC. Nah, di dalam rangkaian RLC
ini R, ini L, ini C. Untuk rangkaian RLC seperti ini hanya bisa kalau misalkan arusnya DC, arus DC hanya bisa melewati si hambatan gitu. Nah, kalau induktor masih bisa dilewati, Kak, bisa. Kalau kapasitor nggak bisa ya. Kalau arus DC, kalau arus bolak-balik semuanya bisa dilewati. Jadi kalau nanti ada soal, nanti soal kakak juga tadi ada masukin, kalau ada satu soal yang awalnya dialiri DC, terus dicopot dialiri AC. Nah, dua-duanya punya tegangan di dalam rangkaian dan punya arus. Berarti sudah pasti nggak ada kapasitornya. Kenapa? Karena kalau ada kapasitor, tidak ada tegangan, tidak ada arus kalau dialiri arus DC. Gitu. DC nggak bakalan ada. Tapi kalau DC-nya ada, terus dicopot, terus diganti lagi AC, berarti sudah pasti nggak ada kapasitornya gitu. Hanya ada R atau hanya ada induktor doang, atau dua-duanya atau resistor doang gitu. Nah, untuk rangkaian RLC ini biasa untuk mencari ini VT, VM, sin omega T. Nah, untuk mencari apa ya namanya, hambatan pengganti ya kalau di listrik dinamis kemarin itu namanya impedansi. Jadi nggak benar-benar kita copot ini 3 ganti jadi satu hal yang baru, enggak. Jadi hanya kayak menggantinya gitu ya. Untuk kayak ibaratnya, makanya namanya hambatannya semu gitu. Ini ganti jadi berapa ohm sih, ini jadi sebenarnya berapa ohm sih, tapi nggak benar-benar dicabut terus diganti semuanya, enggak. Cuman tetap seperti ini bentuknya, cuman hanya ubah satuannya aja gitu biar bisa dihitung I, V sama R. Ada hubungan I, V, R-nya. Jadi di sini I itu V per Z. Nah, Z itu namanya impedansi. Jadi bukan hambatan pengganti, bukan. Namanya ya impedansi, seperti itu. Nah, cara untuk mencari impedansinya adalah harus dari tegangannya dulu. Jadi kalau ada satu rangkaian yang seperti ini, maka GGL totalnya itu penjumlahan dari semua tegangan. Tegangan yang ada di R, tegangan yang ada di L, tegangan yang ada di C, karena seri. Jadi GGL itu adalah VR tambah VL ditambah VC. Nah, kalau tadi kita lihat di fasor, kalau kita gambar fasornya sekarang, fasornya tegangan dulu ya, tegangan doang aja, karena kita bahas di sini tegangan. Karena arus kalau di seri semuanya sama ya. Jadi kalau ada VR, kita anggap VR di sini. Kalau VL gimana? VL di sini. Kalau VC gimana? VC di sini. VC. Nah, di sini kakak lupa kenapa bisa VL min VC. Kakak lupa maksudnya kenapa VL-nya lebih besar daripada VC. Kakak lupa kenapa. Tapi intinya, nanti kalau ini kan fasor itu kan vektor sebenarnya. Diagram yang ada vektornya. Jadi ini bisa kita selisihkan dengan si VL. Jadi VC itu somehow lebih kecil. Kakak lupa kenapa. Nanti dia lebih kecil daripada si VL. Gitu. Jadi untuk mencari besar atau resultan. Jadi GGL ini adalah ya resultan kalau di fasor ya. Resultannya yang mana? Ya dari gambar vektor biasa di sini ya kira-kira. Nah, ini namanya impedansi GGL-nya. Jadi di sini kayak metode apa sih namanya? Kalau menggambar vektor yang kotak seperti ini, yaitu. Jadi kalau kita tarik di sini yang VR, terus kita tarik lagi FVL, kan ketemu satu titik nih. Nah, dari ekor-ekor dari kedua vektornya kita tarik. Inilah ya. Nah, ini namanya GGL. Gitu. Nah, GGL ini berarti ya pakai Pitagoras biasa. Jadi GGL itu VR ya, bukan kalau vokabular. Jadi GGL itu nanti VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratin. Itu apa sih, Kak? Itu kakak lupa tuh GGL atau bukan ya? Tapi nanti V pengganti kali ya, atau V total ya, V total lah kita. Ya V total juga GGL ya. Jadi GGL kuadrat itu sama dengan itu. Jadi GGL-nya nanti adalah akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratin. Nah, kalau kita mau mencari impedansi gimana? Ya, kita tahu I itu adalah GGL per impedansi. Nah, dia. Nah, impedansi itu adalah GGL dibagi dengan I. GGL dibagi dengan I, di mana karena I-nya semua sama, I-nya di L, R, RLC semuanya sama, ya berarti kita bisa langsung menganggap kalau Z itu atau impedansinya tuh hampir sama. Sama dengan apa? Sama dengan si GGL. Jadi kalau kita masukin ya, coba ya.
GGL-nya tadi ini VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat dibagikan dengan I. Kalau kita masukin I, jadinya apa nih? Akar dari VR kuadrat per I kuadrat ditambah V VL min VC dikuadratin per I kuadrat. Nanti kalau kita, ini kan kuadrat ya, jadi kan bisa dimasukin satu-satu. Jadi ini biarin dulu, VR kuadrat per I kuadrat ditambah VL min VC per I kuadrat. Berarti kan ini sama dengan VL per I kuadrat, VL kuadrat per I kuadrat dikurang VC kuadrat per I kuadrat ya. Bisa ya seperti ini. Bisa nggak ya? Ya bisa ya, karena dia kuadrat ya. Karena VL min VC per I, ini kan kuadrat seperti itu. Berarti kan bisa VL min I per VC min I. Nah gitu. Ini kakak salah. Terusnya VL per I dikurang VC per I, ini baru dikuadratin. Gitu. Nah, V ini itu berarti VR, berarti ya seperti biasa, itu berarti R resistor. Kalau VL berarti kalau pakai L itu berarti apa? Ya XL. XL min XC kuadrat. Nah, ini kan namanya impedansi. Impedansi rangkaian RLC yang seri ya. Kak, kalau paralel gimana? Belum dipelajari. Bahkan di hal ini juga nggak ada yang paralel. Tapi kalau kakak lihat, kakak dulu pelajari, ada dikasih rumus yang kalau RLC-nya paralel gitu. Kalau nggak salah apa ya? Kalau nggak ada nih masing-masing seper kalau nggak salah. Kakak lupa. Ini mirip-mirip seperti yang paralel yang di rangkaian arus arah. Cuman belum dipelajari sejauh itu. Bahkan di hal ini kakak cek nggak ada. Jadi ini impedansi bukan hambatan pengganti ya, tapi lebih ke kayak satu variabel gitu untuk bisa menghubungkan GGL atau tegangan total dengan si arus seperti itu. Sampai sini paham nggak ini? Paham, Kak? Jadi, apalagi ya kalau di sini, oh resonansi. Nah resonansi dikatakan tadi berarti gini-gini. Berarti I-nya itu adalah apa? GGL per zat kan ya. Nah GGL-nya tadi apa? GGL-nya tadi ya GGL biarin lah ya. GGL dibagikan dengan Z. Ini adalah akar dari R kuadrat ditambah X XL min XC dikuadratin. Nah, seperti itu. Nah, yang namanya resonansi, ingat ya, yang namanya resonansi terjadi ketika apa? Ketika arusnya maksimum. Ingat, resonansi terjadi ketika arusnya maksimum. Ketika arusnya maksimum, maka ya apa Kak? Nah, supaya arus maksimum berarti apa? GGL maksimum dibagikan dengan R. Nah, ini menandakan apa? Menandakan kalau ini nilainya sama dengan 0. Kalau itu sama dengan 0, berarti E per R. GGL per akar dari R kuadrat doang, berarti GGL per R. GGL istilahnya GGL maksimum, seperti itu. Katanya nggak ada istilah GGL maksimum ya, GGL ya GGL gitu, karena total dari tegangannya gitu. Kayaknya nggak ada istilah GGL maksimum. Oke, nah supaya I maksimum maka harus jadinya GGL per R gitu. Nah, jadi XL min XC kuadrat itu harus nilainya 0. Jadi XL harus sama dengan XC. Inilah syarat resonansi. Gitu. Dari mana? Ingat aja ini arusnya harus maksimum. Arusnya maksimum maka komplikasinya ya jadinya apa? Jadinya XL sama dengan XC. XL tadi apa? Omega kali L, omega dikali induktansinya. XC itu apa? Seper omega C. Jadi nanti kita dapat kalau omega kuadrat sama dengan seper LC. Jadi omega itu adalah akar atau seper akar dari LC. Boleh. Seperti itu. Jadi ini namanya frekuensi resonansi. Kak, sama nggak frekuensi resonansi dengan frekuensi yang biasa itu sama berarti? Seper akar LC. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, bukan, ini kecepatan sudut. Kalau frekuensinya berarti ini. 2pi seper 2pi akar LC ya. Nah, ini frekuensi resonansi. Seperti itu. Sampai sini paham ini? Paham, Kak? Aduh, kakak malah pusing. Apalagi ya? Ada lagi Weni yang ketinggalan? Udah ya harusnya ya. Materinya harusnya oke lah.
Oke lah, kalau gitu kita coba latihan soal ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu materinya, Weni? Terus bolak-balik? Buat yang grafik rangkaian resistif itu bukannya kebalik ya, Kak? Yang mana? Yang ini? Ya, harusnya Kebalik. Hah? bukannya V-nya yang lebih tinggi. Em, Sejauh pemahaman kakak sih, biasanya I-nya yang lebih puncak daripada VM. Kalau ya itu sih ya itulah lemahnya karena kakak belum pelajari sebenarnya kenapa I-nya bisa lebih besar daripada V gitu. Kalau kita lihat analoginya di sini, kira-kira I dengan V lebih besar mana? Harusnya V lebih, karena kalau V kan I dikali R ya. Jadi V itu harusnya lebih besar daripada I. But why? Coba kakak baca hal ini bentar. Hal ini, nah kalau dulu kakak pelajarinya semuanya lebih ya itu kakak juga nggak tahu kenapa ya. Ih, ya, bolak-balik. Amplitudonya ini bukan, kakak juga salah, ini bukan V maksimum tapi V IR, I yang ada di, ya sama sih ya maksimum juga gitu, cuman di setiap titik ini namanya IR gitu, I yang di rangkaian resistif. Sini juga nggak dijelasin nih. I ini amplitudo, amplitudo berarti simbang maksimum, I maksimum benar, kenapa nggak salah. Ya, mungkin nanti kakak pelajari dulu deh. Kakak mas belum tahu. Tapi dilihat dari Holiday, semuanya lebih maksimum yang arus. Kalau di kapasitif gitu, eh, yang induktif, oh ya. Kalau induktif malah tegangannya yang gede. Kalau induktif, mana ya? Nah, ini induktif. Kalau induktif, V-nya yang max lebih besar, VL-nya. Tapi itu kenapa? Kamu juga nggak tahu ya. Apa ada hubungan ini ya? Karena amplitudo dari persamaan itu kan berarti si ini A sin omega T. A-nya berarti ini IM. IM-nya itu kalau kita pecah lagi VM per, kalau di kapasitif XC. XC berarti apa? Omega seper omega C, berarti omega dikali C dikali V maksimum. Kalau kita bandingkan dengan IM yang ada di VM per XL, berarti kan V maksimum dibagi omega dikali L. Harus nggak bisa ya, karena kita membandingkannya arus dengan tegangan. Tegangannya tegangan VL. Jadi VL itu VM sin omega T. Kalau IL berarti IM VM per omega L sin omega T. Kalau induktor berarti tegangannya ketinggalan. Tegangan ketinggalan berarti minus. Nah, itu.
Kalau kita lihat di sini, lebih besar mana? Lebih besar yang V ya, lebih benar sih. Berarti VL lebih besar dari IL ya. Mungkin dari sini ya, kalau dilihat dari, karena di sini ini apa sih, ini amplitudo. Kalau maksimum simpangan maksimum. Kalau di VC gimana? VC itu V max sin omega T. Kalau IC, V tadi kita hitung ya. I max-nya ini omega dikali C dikali Vn dikali sin omega T ditambah 9. Nah, berarti ini IC yang lebih besar daripada VC ya. Nah, benar sih. Jadi harusnya yang ini ya, yang ini kebalik. VL-nya harus V maksimum atau amplitudo yang paling gede simpangannya itu harusnya VM daripada si I. Kalau di ini gimana? Nah, kalau ini gampang berarti ya. Kalau I-nya berarti ya IM sin omega T juga. Nah, di mana IM-nya apa? IM-nya adalah VM per R. IM itu VM, jadi ini bisa tulis VM dibagi R. Lebih besar mana? Lebih besar, ya benar sih harusnya. Tapi kalau di dari tadi, eh, grafiknya kok kenapa V yang kecil ya? Bentar. Kalau di resistif itu tetap I-nya paling gede. I-nya di sini, I-nya di atas daripada di bawah. Not sure, nanti kakak cariin lagi ya. Tapi mungkin karena itu amplitudonya. Oke, ini ada lagi. Udah, Kak. Udah ya. Oke, oke. Ya, kita coba lihatin soal nomor satu. Nomor sebenarnya soal apa sih? Oke, nomor satu. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke. Uh, 200 ya, Kak? Iya, ya kita cek. Gampang ya. Jadi untuk mencari impedansi, impedansi itu adalah akar dari hmm, di R kuadrat ditambah XL min XC, berarti ya XL min XC ya, kuadrat. Nah, jadi zat itu tadi, ini zat kuadrat lah gitu. Jadi zat kuadratnya ya pakai ini bisa nggak, apa namanya, triple Pitagoras ya. Jadi ini kan ini 500 kuadrat, R kuadratnya 400 kuadrat, berarti ini itu harus 300 ya. Jadi nanti harus 300 kuadrat. Berarti XL min XC harus 300. XL-nya tadi 500, 500 dikurang XC sama dengan 300. Jadi XC-nya ya 200 omega. Jawabannya ya benar. Gampang ya. Oke, ya kita lanjut nomor 2. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke. Tanggal 5.
10 pangkat 3 ya, Kak? Oke, yuk kita cek. Resistor 5 ohm, induktor 50 mH, dan kapasitor 20 mikrofarad terhubung seri serta dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, nilai efektifnya 100. Nilai efektif ya, bukan nilai maksimum. Bila dianggap rangkaian mengalir arus listrik maksimum, oh oke. Kalau mengalir arus listrik yang maksimum berarti terjadi apa ini? Resonansi. Ya, arus listrik maksimum itu artinya lagi dalam keadaan resonansi. Resonansi itu ketika XL sama dengan si XC. Ketika hambatan, bukan hambatan ya, ya reaktansi istilahnya. Induktif dan kapasitifnya sama. Jadi omega kali L sama dengan 1 per omega C. Jadi omega-nya adalah 1 per akar LC. Dia nanya frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Tadi yang kakak cari itu frekuensi angular ya. Frekuensi sudut ini frekuensi sudut ya. Karena frekuensi sudut itu sama dengan kecepatan sudut. Frekuensi itu satuannya per detik. Gitu, per detik. Apa per detik? Kalau sudut berarti putaran ya, putaran per detik. Kalau sini radian per detik ya berarti omega. Kata lain frekuensi sudut ya kecepatan sudutnya sama lah. Jadi tanya omega. Jadi omega itu adalah 1/akar dari L dikali C. 1/akar dari L-nya tadi 50 mili. Berarti 0,05 ya. 5 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan dengan kapasitansinya 20. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 5 farad. Ya, itulah kira-kira. Nah, ini kalau kita hitung kan jadi 10 kali 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 6, 10 ya, 10 pangkat 3 ya, radian per detik. Gitu. Ya, udah benar. Jawabannya 10 pangkat 3. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Bentar kegeser. Nah, ini ada soal SBM. Tapi cuman beberapa sih, nggak tiap tahun keluar juga nih, terus bolak-balik. Ya, ini mau coba dulu? Iya, Kak. Oke.
Udah, Kak. Jawabannya? Setengah akar 2. Oke. Sumber arus listrik bolak-balik memiliki amplitudo tegangan. Amplitudo tegangan berarti tegangan maksimum ya. Tegangan maksimumnya 200 kVm. Nah, frekuensi sudut ini dan mengalir hambatan 200 dari kapasitor yang disusun seri. Kuat arus yang melalui kapasitor adalah cari dulu impedansinya ya. Jadi impedansinya kalau di sini hanya ada hambatan dan kapasitor, berarti nggak ada induktor. Berarti impedansinya akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat ya. Nah, jadi Z itu adalah akar dari R kuadrat 200. Oh, cari dulu XC. XC itu adalah seper omega C. Berarti seper omeganya 25 Hz. Ini frekuensi sudut. Ini bukan frekuensi sudut ya. Ini masih frekuensi linear. Kalau ubah ke sudut berarti omega itu 2pi dikali frekuensi. Ini baru frekuensi sudut. Jadi 2pi dikali 25 Hz. Nah, ini baru putar radian ya. Jadi berapa nih? 50 pi. 50 pi radian per detik. Nah, ini omeganya. Berarti omega kita kalikan dengan C. Omeganya adalah 50 pi dikali C-nya 100 per pi. Mikro, berarti nanti kali 10⁻6 ya. Jadi ini pi-nya dicoret, jadi 10⁻6 per 5 kali 10⁻3. Jadi 0,2 dikali 10⁻3. Jadinya 2 kali 10⁻2 ya, atau 200. Jadi tadi R kuadratnya 200 ohm kuadrat ditambah 200 kuadrat. Berarti 200 akar 2 ya. Ini impedansinya. Untuk mencari kuat arus, I itu berarti V per R. V-nya adalah 200 volt dibagikan dengan impedansi ini. Dibagi 200 akar 2 ohm. Jadinya setengah akar 2 ampere ya. Benar, jawabannya yang D. Oke, ya. Ini benar, kita lanjut soal nomor 4. Mau dicoba dulu ini nomor 4? Iya, Kak. Oke.
Udah Kak, Jawabannya 4 aja. 4 aja yang benar. Iya, Oke, ya. Eh, Kalau ada fungsi atau fungsi ya, fungsi itu kan berubah terhadap waktu. Berarti eh, ini namanya amplitudonya yaitu V maksimum. V maksimumnya 100. Kalau V efektif ya bukan 100, benar. Jadi hubungan antara V efektif tadi, V efektif itu adalah V max dibagi akar 2 ya. Gitu. Dan yang pasti bukan 100 gitu, benar. Tengah efektifnya bukan, berarti 50 akar 2 ya. Kalau ini dua, daya disipasi rangkaian 24 watt. Untuk mencari dayanya, cari dulu P itu eh, hmm, kalau GGL gimana? Harusnya pakai V efektif kuadrat ya. V efektif kuadrat per jet. Nah, tergantung mau cari apa sekarang. Kalau arus, cari arus berarti harus dari impedansi. Berarti nggak usah lah ya. Cari dulu impedansinya aja. V efektif kuadrat berarti 105 2000 apa sih 5000 ya. Benar nggak sih? V efektif itu kan Vmax. Vmax itu 100 per akar 2. Berarti 100 kuadrat per 2. 100 kuadrat berapa sih? 10 ya 5000 ya. Dibagi dengan impedansinya. Nah, impedansinya dari mana carinya? Ini cari XL berarti omega kali ya. Omeganya yang mana? Yang ini ya. Omeganya 500. Jadi 500 dikali 100 dikali 10 minus 0,150 ya. Nah, kalau ini XC-nya ini ohm. XC-nya seper omega C. Jadi seper omeganya tadi 500 dikali 8, ini 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat 4 per 40. Berarti ini 3. 10 pangkat 3, 1000. 1000 bagi 4, 250 ohm. Ya, nah berarti impedansi akar dari ini 150 kuadrat R kuadrat tambah selisihnya 200 kuadrat. Berarti berapa nih? 250 ya. Ya kan? Triple Pythagoras ya. Jadi di sini 250 ohm. Jadinya coret-coret bagi 20. Oh iya, harusnya 20 watt ya, bukan 24 ya. Kalau ini salah, satu salah, dua salah berarti ya udah 4 benar.
Yang C, sinyal arus terlambat. Kalau sinyal arus terlambat harusnya apa, Weni? Kapasitif atau induktif? Induktif. Iya, induktif. Kalau di rangkaian yang digambar, induktif atau kapasitif? Kapasitif, Kak. Kenapa? Soalnya XC-nya itu lebih besar. Benar. Ya, salah satu cara cek untuk ini rangkaiannya kapasitif atau enggak, ya lebih condong kapasitif karena ya benar XC-nya lebih dari XL ya. Tapi bukan berarti kapasitif saja, karena masih ada induktif. Terus yang ya ini salah ya, harusnya ini kapasitif. Ini salah. Yang 4 kuat arus maksimum, I maksimum berarti Vmax dibagi Z gitu. Vmax-nya 100 ini ya Vmax dibagi dengan impedansinya 250. Jadi berapa nih? 2 per 5 0,4. 0,4 itu berarti 400 miliampere. Benar ya? Ya, ini udah benar, jawabannya 4 saja. Lanjut, nomor aduh nih ke ini gampang juga nih kayaknya ya. Kita langsung aja ya, coba. Kayaknya ini bisa nih. Coba nomor 5 kita bareng-barengan. Bentar ya. Nah, nomor 5, ini simak UI, soal simak. Eh, mana pernyataan benar terkait sifat rangkaian berdasarkan nilai XC dan XL-nya? Yang satu, kalau XL lebih besar dari XC, induktif benar atau salah, Weni? Iya, betul, Kak. Benar. Kalau sudut fasenya positif, benar atau salah? Iya. Kenapa iya? Karena ingat lagi, Eh, ya, plus kenapa? 90. Gimana? Positif soalnya plus 90 gitu ya, Iya, Kak. benar. Karena di induktif itu si fungsi arusnya adalah plus 90, ya benar. Jadi kalau dia negatif berarti si kapasitif. Satu benar. Kalau dua pasti benar. Kenapa? Kebalikannya. Rangkaiannya kapasitif jika XL-nya lebih kecil daripada XC. Dengan beda sudutnya ya negatif. Benar ya. Yang tiga, rangkaian resistif jika XL sama dengan XC. Benar atau salah ini? Iya, betul, Kak. Betul. Kenapa? Soalnya itu nanti kalau dikurangi kan jadinya kan nol. Jadi yang Nah, pengaruh nanti cuma resistifnya ya, doang. ya benar. Berarti nanti Z-nya sama dengan R ya. Gitu. Jadi hambatan penggantinya jadi R doang. Dengan arus listrik sefase dengan tegangan dan disebut rangkaian dalam resonansi. Benar atau salah ini? Iya. Benar. Kalau sefase ya sudah pasti ya, karena mereka periodenya sama. Gitu. Karena mencapai satu putaran waktunya sama. Oke. Eh, yang 4, rangkaian bersifat konduktif jika XL sama dengan tidak sama dengan XC. Benar atau salah ini? Konduktif itu gimana, Kak? Nah, jadi gini, yang pokoknya sifat yang ada di sini, kalau enggak, karena kan rangkaian yang paling max itu RLC, enggak ada yang lain lagi, cuma tiga ini doang. Kalau enggak RL, ya RC, kalau enggak LC, kalau enggak RLC. Gitu. Jadi sifatnya cuma ada tiga. Kalau enggak induktif, kapasitif, ya resistif, enggak ada konduktif. Gitu. Jadi kalau XL tidak sama dengan XC, kira-kira sifatnya apa? Kalau gitu ini. Bisa di antara induktif atau kapasitif. Iya, benar. Yang penting bukan konduktif seperti itu. Intinya kalau misalkan pun rangkaiannya sifat ini, jika ini maka ini ya salah ya. Gitu. Ya, kita lanjut pelajari juga logika matematika ya Weni. Soalnya nanti di kalkulus juga butuh banget itu di kalkulusnya. Sifat-sifat dari logika matematik itu penting jika maka. Terus kalau di negasi gimana, ekuivalennya gimana gitu. Itu penting. Singkat Weni? Iya, Kak. Oke, bagus lah. Itu biasa ada di PU ya kalau nggak salah ya. PU atau ada. Nomor 6, mau dicoba dulu ini? Iya. Oke. Ini kalau nggak salah pembulatan ya. Kalau nggak salah tadi kakak juga nggak dapet. Piko itu 10 pangkat berapa ini?
Lupa, Kak. Pico itu 10 ke -12 ya. Mili, mikro, nano, pico. Femto atau yokto kalau nggak salah. Yang B ya, Kak? Iya benar. Hasilnya fix atau pembulatan ini? Pembulatan. Iya ya. Ya, kalau SBM asli, begitu ya. Susah pakai kalkulator kayak ini nih. Semua pancar radio dioperasikan pada frekuensi 1 mega. Kalau mega berarti pangkat berapa ini? 10 pangkat berapa? 6. Mm-mm. Hmm, besar induktansi rangkaian tersebut adalah berapa? Hmm, Bentar. Sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 1 MHz dengan rangkaian osilasi yang memiliki kapasitansi ini. Besar induktansinya, ini gampang ya. Langsung pakai, tapi apakah dia beresonansi? Ya nggak aja kan beresonansi ya, karena nggak bisa lagi itu yang lain, Kak. Frekuensi 1 MHz. Jadi, eh, omeganya, kecepatan surutnya adalah, atau frekuensi surutnya adalah 2pi dikali ini. Berarti 2pi dikali 10 pangkat 6 Hz. Radian per detik ya sama dengan seperakad dari L. Induktansi ditanya dikalikan dengan kapasitansinya 200 piko kali 10 pangkat -12. Nah gitu. Jadi nanti dapat L-nya adalah dikuadratin dulu. Jadi pokoknya jadi gini, 1/4pi kuadrat dikali 10 pangkat 12 dikali 200 dikali 10 pangkat -12, ini habis. Ya, itulah. Jadi seper 1/800 dikali pi kuadrat. Jadinya 126,6 dikali 10 pangkat -6. Ya, benar ya, 12. Kira-kira 127 mikrohenry. Ya, jawabannya B. Ya, kita lanjut nomor 7. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke.
Yang C ya, Kak? Iya, benar. Oke, ini kayak tadi udah kakak spoiler pas kita bahas materi. Kalau katanya, kalau dihubungkan DC, dia ada arus mengalir. Berarti sudah pasti tidak ada kapasitor di situ. Kalau ada kapasitor, arus nggak bisa lewat. Jadi nggak ada arus dalam rangkaian gitu. Jadi istilahnya ya nggak bisa jalan gitu. Ibaratnya kayak kayak baterai, persis seperti baterai HP. Makanya sekarang ada eh, kalau HP-HP yang udah agak eh, baru, keluaran terbaru, dan laptop keluaran terbaru juga, kalau dia udah penuh, itu otomatis arusnya itu terkat sendiri. Jadi kayak HP, misalnya HP kakak nih, udah 100%, dia auto nggak charging lagi. Itu walaupun kita udah colok, jadi arusnya nggak ngalir gitu. Karena kapasitornya udah penuh, baterainya udah penuh. Tapi itu baterai yang kakak nggak tahu komponennya apa, tapi intinya cara kerjanya seperti itu kapasitor ya. Kalau HP dulu Kak, HP dulu makanya kenapa dia baterainya bisa kembung. Baterai kembung, kenapa bisa kembung? Karena baterainya masih bisa dicopot ya. Kalau baterai bisa dicopot seperti itu biasanya kalau ada itu kapasitor ya, baterai itu kan kapasitor ya. Kalau dia yang bisa dicabut itu gimana ya? Kalau arusnya masuk dia terus-terusan masuk. Jadinya akhirnya kembung gitu. Baterai kembung karena kebanyakan arus yang masuk, jadinya rusak berlebihan. Kalau HP yang modern yang baterainya udah tanam di dalam, itu biasanya udah auto cut sendiri. Seperti itu. Oke, jika sumber DC diganti dengan sumber AC yang sama 2 volt dengan frekuensi ya 50 Hz, maka arus listrik yang mengalirnya jadi 100 mA. Maka komponen listriknya apa? Apakah dia kapasitor? Sudah pasti tidak. Nah, berarti yang A, B sudah salah. Apakah C, apakah D, atau E? Kalau kalau dua-duanya resistor, harusnya nggak masalah. Dia DC, mau dia AC harusnya nggak masalah. Tetap eh, harusnya sama. Berarti D juga enggak ya? Ah, salah. Kalau dua-duanya induktor gimana, Kak? Hmm, ya, kita hitung ya. Sekarang kita hitung ya. Yang pastinya bukan A, B, dan D gitu. Antara C dengan E. Cara hitungnya gimana, Kak? Cari dulu hambatannya. Kalau di DC kan ada volt, 2 volt dengan yang mengalir itu 200 miliampere, dan itu yang kita bisa hitung hanya resistornya, induktornya nggak bisa kita hitung, tapi bisa lewat induktornya Kak, bisa, tapi yang dihitung tetap yang di resistornya seperti itu. Jadi ya kita nggak tahu itu ada induktor atau nggak, yang penting kita tahu nanti dapat R-nya. Kalau katanya seri berarti nanti R-nya 3 dibagi 2 kalau misalkan dua-duanya resistor. Jadi I itu R I vapor, jadi R itu vapor I ya. Vapor I, V-nya adalah 2 volt, I-nya adalah 200 miliampere, 0,2 ampere, jadinya 10 ohm. Nah, kalau 10 ohm, kalau memang dia 10 ohm dan dia seri, maka salah satunya harus 5 ohm. Gitu. Ya berarti ya dia juga salah. Ya dia salah ya. Ya dia salah sih. Harusnya masing-masing 5 ohm ya, kalau memang dia eh, dua-duanya resistor. Nah, berarti di sini kita bisa menganggap kalau salah satunya resistor Kak. Berarti ya bukan dua-duanya induktor gitu. Berarti yang C. Cara hitungnya gimana Kak? Kalau memang mau nyari induktornya, coba kita tinjau yang AC. Kalau di AC dikasih 2 volt mengalir 100 miliampere. Kalau berarti cari impedansi ya, ada hubungan impedansi. Jadi V I dikali impedansi. Nah, impedansinya itu yang kita cari kan, karena kita mau cari si L, kan ada L di sini. Cari dulu Z-nya berarti V per I. V per I, V-nya adalah 2 volt, I-nya 0,1 ampere, jadinya 20 ohm. Nah, impedansi di sini hanya ada resistor satu resistor R kuadrat ditambah dengan si XL kuadrat sama dengan 20 omega. Kalau dikuadratin jadi R kuadrat tambah XL kuadrat sama dengan 400 omega kuadrat. Nah, R tadi dikuadratin jadi 100 kuadrat. Jadi XC adalah 300 omega kuadrat. Nah, XC-nya diakarin lagi jadi
akar 300 atau 10 akar 3 omega. Nah, kita cari induktansinya. Induktansinya berarti omega dikali L sama dengan 10 akar 3 dikali Q. Nah, omeganya tadi 50 Hz. Bukan, ini frekuensi. Kalau omeganya berarti 2pi dikali 50, jadi 100 pi. Sama dengan 10 akar 3, ya itulah Henry. Jadi L-nya adalah coret-coret, jadi akar 3 per 10 pi Henry. Nah, gitu caranya. Jawabannya ya, C ya. Paham ini sampai sini? Paham, Kak? Oke, ya. Lanjut nomor 8. Cuma 2 soal lagi sih. Ini nomor 8. Mau dicoba ini? Iya. Oke. Udah, Kak. Oke, jawabannya. 1, 2, 3. Oke, yuk kita cek. Cari impedansi gampang. Cari dulu XL-nya, cari dulu XC-nya. XL-nya berarti omega dikali L. Omeganya berapa ini? 250. Ya, 250 dikali 1,8 berapa? Ini kalkulator ya. 450 ohm ya, ini ohm. Terus, kalau XC berarti 1/, omega dikali C. Jadi 1/, jadi 10 pangkat 6 dibagi 250 dikali 16. Jadi 10 pangkat 6 dibagi 4.000 tadi ya. 250 ya. Itu. Jadi 210 ya. Berarti triple ya. Berarti Z itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat.
Jadi R kuadrat 210 kuadrat ditambah XL min XC itu 200. Ya benar ya. Itu triple ya? Kakak baru tahu. 210 kuadrat tambah 200 kuadrat. Diakarin jadi, oh iya triple ya. 20, 21, 29. Oke, wah. Oke, benar. 290. Nah, kalau yang yang 2, kuat arus maksimum, I max pakai V max dibagi dengan impedansinya. V max-nya adalah 5,8. 5,8 dibagi 290. Jadinya adalah ya 0,02. 0,02 ampere itu sama dengan 20 miliampere. Yang 3, rangkaian bersifat kapasitif. Benar atau salah, Weni? Oh, salah ya Kak harusnya? Iya, salah ya. Harusnya induktif ya, karena si XL-nya lebih besar. Salah, harusnya induktif. Yang 4, tegangan efektif ujung BC sebesar 2,5 akar 2. Ujung BC berarti si siapa ini? Ya, boleh sih cari yang ini dengan ini, boleh juga, samakan ujung BC juga. Boleh kalau mau paling gampang ya cari aja tegangan di induktor gitu. Caranya gimana? Ya biasa, tapi V-nya, I-nya adalah V ya. Berarti V-nya itu adalah V efektif. Jadi pakai I efektif dikalikan dengan si reaktansi induktif. I dikali R ya, benar ya. Jadi I efektif itu adalah I max dibagi akar 2. I max dibagi akar 2. Dibagi akar 2. Dikalikan dengan XL-nya. Itu. Nah, I max-nya tadi dapat 20 mA atau 0,02 ampere dibagi 2 dikalikan dengan 450 ohm gitu. Kalau dihitung berapa nih? Dibagi 2 dikali 450 jadinya 4,5. 4,5 akar, ini akar 2 ya. Oh ya, maaf salah hitung. 0,02 dikali 450 itu 9. 9 per akar 2 volt. Jadi 4,5 ya 4,5 akar 2 ya volt. 4 salah juga nih. Engkau salah itu enggak? 450 dikali 0,02 9. 9 dibagi 2 yang 4,5 ya. Ini salah. Jadi 1 dan 2 yang benar. Ya mohon maaf. Kayaknya salah ini ya. Salah bolak-balik. Oke, sampai sini paham ini? Paham Kak? Oke, ya kita lanjut soal terakhir. Nomor 9. Mau dicoba dulu ini? Oh iya, ini kakak lupa jelasin tadi. Kakak ketinggalan tentang sudut fase. Jadi sudut fase itu kalau kita gambar fasornya lagi, kalau di fasor kita udah tahu ya kalau V itu sama dengan si R karena I-nya semua sama. Jadi anggaplah ini sebagai resistansinya, yang ini sebagai induktansinya, yang ini sebagai kapasitansinya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari sudut fase atau beda fase antara arus dan tegangan itu, ya ini karena di sejajar ya kita kayak gini tadi ya. Berarti ini si L, ini arahnya ya, ini ada arahnya, ini arahnya. Ini si L. Nah, berarti intinya apa namanya? Impedansinya adalah yang ini. Atau resultan dari vektor-vektor itu ya. Nah, gitu. Nah, ini namanya impedansi zat. Nah, zat ini sudutnya dari sini berapa? Sudut fase. Gitu. Karena ini grafik, anggaplah ini grafik I, anggaplah ini grafik V lah, gitu, kira-kira. Jadi kalau sudut fasenya ya antara itu, berarti untuk mencari ini pakai tangan, bisa nggak? Kalau pakai tangan alfa berarti gimana? Depannya apa? Sampingnya apa? Depan, karena kan tegak-tegak ya. Ini pakai warna hitam ya. Ini depannya, sampingnya yang ini. Benar nggak? Kalau depannya berarti apa tuh? Maaf, ini XC ya. Ini XL ya. Kalau depannya berarti kakak salah sudut ya. Nah, ini kan tegak lurus di sini. Depannya adalah yang ini, miringnya adalah yang ini. Sementara ini adalah Z-nya.
Jadi kalau depannya berarti Z dikali sin-nya. Kalau sampingnya berarti Z dikali, ya sama, tangan. Gimana ya? Kakak lupa pembuktiannya deh. Tapi intinya kalau mau cari sudut fase yang ada hubungannya, jadi gini, tan alfa itu adalah XL min XC dibagi dengan R. Berarti depannya XL min XC, sampingnya adalah R. Ini XL min XC ya. Ya, atau XC min XL. Harusnya XL min XC. Misalnya. XC min XL berarti ya, supaya positif. XL min XC ini kakak yakin XL min XC. Pembuktiannya kakak lupa sih, tapi at least hafal aja ini ya. Kakak lupa. Jadi, kalau cos itu samping per miring, miringnya Z. Sampingnya nggak tahu, depannya juga nggak tahu. Tapi dari sini ya pembuktiannya, cuman geometri doang sih, cuma kakak lupa. Ini ada nih Z. Z-nya diketahui. Ya, ini ya hafal aja nih, kakak lupa. Jadi kalau mau cari tan alfa, alfa ini beda fase atau sudut fasenya ya. Jadi tan alfa itu XL-nya 10 dikurangkan dengan XC-nya 20 dibagi dengan R-nya 10 ohm. Jadinya berapa? Minus 1. Kalau tan alfa minus 1, maka alfanya adalah minus 45 derajat ya. Nah, kalau sudut fasenya minus, berarti ini kapasitif atau resistif ini? Kapasitif atau induktif? Kapasitif. Yakin? Kapasitif atau induktif? Kakak juga lupa sih. Induktif ya. Kalau minus itu induktif ya. Kalau induktif berarti arusnya mendahului atau tertinggal? Tertinggal ya, Kak? Tertinggal. Kalau tertinggal berarti nanti gesernya kemana? Ke kanan. Geser ke kanan berarti negatif ya. Jadi ingat, sudut fasenya negatif berarti dia induktif, berarti arusnya tertinggal. Gitu. Nanti jawabannya yang yang E ya. Oke, sampai sini paham ini? Jadi kalau soal yang itu nggak ngelihat yang besar XC dan XL-nya ya, Kak? Tapi dilihat dari tantangan. Ini kakak bingung. Kakak, ini dari pembuktiannya sebenarnya. Harusnya ini kakak juga bingung. Ini harusnya XC min XL ya. Karena kalau dari yang tadi VC, kalau dari rumus impedansi kan XL min XC. Ya kan? XL min, ya enggak sih? XL min XC kan ya? XL min XC. Jadi di sini juga harusnya XL min XC. Tadi ini tanya apa? Kalau kayak gini tuh berarti buat nentuin dia kapasitif atau induktif itu nggak ngelihat dari XL XC-nya, tapi dilihat dari tangan alfanya gitu ya, Kak? Boleh dari sini juga. Kalau oh ya benar juga ya. Harusnya kapasitif ya. Tapi kita hitung di sini. Nah ini kakak tadi bingung. Ini XL min XC atau XC min XL. Atau tadi kita salah rumus. Ternyata XC min XL. Aduh gimana tuh? Tadi kalau di pembuktian rumusnya gimana ya? VL min VC. Yang negatif itu yang induktif atau oh iya kakak salah. Harusnya karena kebetulan nih kuadrat ya. Kalau kuadrat sih nggak masalah sebenarnya. Harusnya sih yang lebih besar atau yang sudut fasenya negatif itu kan di bawah nih. Sudut fase negatif berarti induktif. Induktif berarti yang di sini. Berarti ini VL. Harusnya di sini VC. Berarti harusnya VC min VL. Rumus impedansi gitu nggak ini? VL min VC atau VC min VL? Kalau VL min dihitung, VC ya, Kak? VL min VC. VL min VC. Sebentar ya. Rangkuman Haliday dulu. Paling jitu rangkuman Haliday ini. Impedansi itu iya XL min XC. Kalau di sini dari ini sama tan alpha XL min XC juga. Tan alpha juga XL min XC.
XL-nya 10. Cuman kalau dia negatif gimana? Kalau alfa negatif, induktif kan? Alfanya negatif ya induktif. Induktif berarti arusnya ketinggalan. Tapi di sini kapasitif ya harusnya. Lihat ini aja sih. Harusnya sih B ya. Ya lebih pasti. Tapi kalau dari tanpa hitungan, minus. Pilih B aja. Kakak lebih yakin B karena apa ya? Matematis ya. Karena setiap perhitungan itu kadang nggak bisa dikaitin. Tetap dari sini sih, dari sini aja daripada yang ini. Ini cuman cari besar lah, magnitudo istilahnya. Oke, Weni, paham? Iya, paham, Kak. Oke lah, kita udah selesai hari ini. Eh, Nanti besok kita bahas soal random matematika ya. Iya, Oke, ya lah kalau gitu nanti kita jumpa besok. Yang hari ini boleh di TF 1 jam 45 menit aja juga boleh. Ya, Weni? iya, Kak. Oke, kalau gitu jumpa besok jam berapa? Jam 1 ya? Iya. Oke, udah boleh live nih.